Salam alaikum besem Yeshua HaMashiach. Waalaikum shalom. Kali ini kita akan membahas mengenai kenabian Isa Al-Masih atau kenabian Yesus Kristus. Ayat yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang di luar kekristenan. Apabila Yesus sendiri di dalam Injil dikatakan nabi, kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Ayat yang dimaksud tercatat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kira-kira kalau kata-kata itu diucapkan oleh orang-orang Nazaret yang tentu berbahasa Aram, dia pasti mengatakan Hana Yeshua Nebia Demin Nazaret de Galilea. Inilah Yesus, Nabi dari Nazaret di Galilea. Atau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan Hatta Yesu an-Nabi alladhi min Nasiratil Jalil. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret yang dari Galilea. Seperti harus kita pahami bahwa definisi Nabi dalam Islam dan Kristen itu beda. Kekristenan berasal dari Yudaisme, langsung berbeda dengan Islam. Karena kekristenan itu kitabnya juga masih sama dengan Yahudi. Perjanjian lama yang kita pakai itu di mata orang Yahudi namanya adalah Tanakh, dan kita menerima itu apa adanya. Tafsirnya bisa berbeda tetapi teksnya sama. Ini salah satu teks ya, perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita buka dari sebelah kanan, ya, Torah, Nevim, Ketuvim. Kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan tulisan-tulisan. Maksudnya tulisan-tulisan suci yang lain. Diawali dari kitab Sefer Bereshit, atau kitab Kejadian, Genesis. Ini kitab Yahudi, kitab Kristen ya sama bunyinya seperti ini meskipun tafsirannya beda. Bukannya Kalau kita dari kanan ke kiri, karena ini bahasa Ibrani. Tapi kalau kita membaca dari kiri ke kanan, ini bahasa Yunani. Kaini diatiki, yaitu kitab perjanjian baru. Diawali dari Injil Matius, diakhiri dengan kitab Wahyu. Misalnya Biblos Genesius Yesus Kristus, Hiu David, Hiu Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Kitab Miladi Yesus Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Jadi berakar langsung dari Yudaisme. Sementara dalam Islam mengembangkan teologinya sendiri. Dia menerima Taurat, tetapi tentu Taurat yang digambarkan dalam perspektif Islam, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril misalnya. Sehingga sifatnya itu menjadi dialectical relationship. Di satu pihak Islam mengakui eksistensi kitab-kitab sebelumnya, tetapi Islam mengembangkan pandangan teologis tersendiri tentang kitab-kitab Allah itu. Nah, inilah yang harus disadari dalam dialog. Maka dalam konteks kenabian ini pun kita harus pertama-tama melihat kekristenan dari akar Yudaismenya. Kata nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, Navi, atau dengan kata sandang ha-navi. Bentuknya nevim, jamak nabi-nabi, bentuk jamaknya. Nevi itu hanya pengkabar yang mengabarkan kehendak Allah, itu arti umum. Dia seorang yang mengabarkan kehendak Tuhan kepada umat. Kemudian sering juga dipakai kata haroeh, yang artinya pelihat, atau hakoseh, yang artinya pelihat. Ini misalnya muncul salah satu dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 11. Karena seorang nabi itu seorang pengabar kehendak Allah, firman-firman Allah kepada umat. Meskipun di dalam Yahudi Kristen tidak pernah dikatakan malaikat Jibril datang mendiktekan wahyu, tidak ada. Itu pemahaman Islam. Kemudian kenapa nabi disebut juga pelihat? Karena ketika dia mengabarkan kehendak Allah itu, dia diberi karunia untuk bisa melihat masa depan. Artinya bernubuat tentang masa depan. Bernubuat tentang apa yang sebelumnya terjadi.
Kalau orang Jawa menyebut weruh sadurunge winara. Dia tahu sebelum semuanya terjadi. Dan Nabi yang berbicara atas namaku, kata Tuhan dalam kitab Taurat, dan tidak terjadi, Nabi itu harus dihukum mati. Itu dalam kitab Ulangan. Itu Nabi palsu. Jadi bukti kenabian itu adalah ketika dia berbicara tentang masa depan, semuanya itu terjadi. Seiring dengan kata-kata nafi itu menjadi bahasa Aram juga nivia. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Yesus, itu berkembang sejak zamannya ulang dari pembuangan Babel. Huruf Ibrani tidak lagi ditulis di dalam ketaf Ivri, ya, seperti yang dipakai di zamannya Raja Daud, Raja Sulaiman, atau Raja Salomo, tetapi menggunakan huruf baru yang namanya ketaf Asyuri. Huruf Asyur yang dikenal akhirnya berkembang dengan huruf-huruf Ibrani modern sekarang ini. Kemudian ketika Injil diterjemahkan, ketika Perjanjian Lama diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, itu kira-kira terjadi pada abad ketiga sebelum Masehi di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta. Di situ kata Nabi diterjemahkan propetes. Kata pro itu artinya sebelum, pemi artinya bicara. Jadi nabi-nabi itu diberikan karunia untuk berbicara tentang hal yang sebelumnya terjadi. Atau makanya kalau disebut nubuat atau profesi, nubuat yang akan terjadi. Nah, kata nabi itu digunakan dalam konteks apa? Ini yang beragam. Jadi kalau dalam definisi Islam yang sering kita bahas itu, nabi adalah orang-orang yang menerima wahyu dari Allah dan tidak wajib menyampaikannya kepada umat. Rasul adalah penerima wahyu-wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Jadi nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah tentu nabi. Pengertian Islam itu berkembang dengan teologinya tersendiri yang tentu berbeda dengan teologi Kristen yang berakar dari Yudaisme. Makanya ketika seorang muslim menerapkan kata nabi itu langsung untuk memahami Kristen, itu sumber salah paham. Misalnya Lot itu nabi, masa Lot melakukan dosa? Nabi kok berdosa? Padahal nabi itu bersifat maksum, bersifat bebas dari dosa, tidak boleh salah. Loh, definisi itu mulai kapan adanya? Sementara dalam Yudaisme dan dalam Kristen, Lot itu bukan nabi. Ismail bukan nabi. Ismail seorang pemanah. Dia bukan nabi. Nuh tidak pernah eksplisit disebut nabi. Abraham disebut nabi satu kali saja, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 7. Ketika istrinya disenangi oleh Abimelek, karena Abraham mengatakan itu saudaranya dan Sarah juga mengatakan bahwa dia adalah saudari Abraham, dia mendapatkan visi dari Tuhan, kembalikanlah istri, dia itu istri Ibrahim, karena dia seorang nabi. Satu kali disebutkan. Tapi nabi yang dimaksudkan dalam konteks Abraham tentu berbeda dengan nabi-nabi yang disebutkan secara umum dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Di dalam pemikiran teologi Yahudi dan yang akhirnya diterima oleh orang Kristen, nabi-nabi itu dibagi dalam dua. Yang pertama, Nevim Rishonim, nabi-nabi awal. Nabi-nabi awal itu diawali dari Samuel, Yosua dulu, baru Samuel, Nathan, Elia, Elisa. Itu nabi-nabi awal. Jadi kalau kita membaca cerita tentang Daud yang ditegur Nathan, itu nabinya Nathan, bukan Daud kan? Ketika Daud berbuat salah itu, dia berzina dengan Berseba. Pengingat yang dari Tuhan itu Nathan, Nabi Nathan. Tapi toh kalau akhirnya Daud disebut nabi, itu maknanya karena Daud juga dibimbing Tuhan. Makanya dia menulis satu kitab yang namanya kitab Mazmur, yaitu kitab Tehillim. Tehillim menjadi bahasa Arab tahlil. Tapi pemakaiannya dalam Islam dan dalam Kristen yang berbahasa Arab berbeda. Tehillim. Tehillim itu terdiri dari mismor. Mismor itu yang diterjemahkan dari Mazmur di dalam bahasa Arab. Jadi memang kadang-kadang seperti kita sering bahas, istilah yang sama dipahami dalam konteks yang berbeda. Itu nabi-nabi awal. Kemudian yang kedua itu nabi-nabi akhir, Nevim Akharonim. Nabi-nabi akhir itu terdiri dari nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Daniel. Ingat, nabi-nabi besar ini tugasnya spesifik, berbicara, menegur, membimbing lewat firman Tuhan.
bahkan berbicara tentang masa depan. Nabi Yesaya itu nabi yang banyak sekali berbicara tentang nubuat akan hadirnya Mesias yang akan datang. Mulai kelahirannya yang dikenal dengan Emmanuel sampai kepada kematiannya yang menderita, ya. Kemudian Nabi Yeremia banyak berbicara tentang penghakiman. Itu juga dalam konteks akhir zaman. Kemudian Nabi Yehezkiel bicara tentang pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Kemudian Daniel berbicara tentang dunia yang akan datang. Munculnya kerajaan-kerajaan, dinasti-dinasti. Semua itu berbicara tentang fungsi sebagai haroeh, pelihat. Hakoseh, pelihat tentang masa depan. Itu nabi-nabi besar. Jadi yang kemudian adalah nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil biasanya di dalam Yudaisme dibagi dalam 12 orang. Yang pertama adalah misalnya Hosea, Amos, Yuel, Yunus, Obadya, bukan Obadja, Obadya, ya itu ya. Ya, Obadya, Mika, Habakuk, Nahum, Sefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Itu 12 nabi-nabi. Nah, inilah nabi dalam konteks iman Kristen. Kalau kita bandingkan dengan nabi dalam pengertian Islam, berbeda sekali. Adam disebut nabi, masing-masing diberi gelar alaihi salam. Terus kemudian Nuh disebut nabi. Hud itu disebut nabi. Hud itu siapa? Tidak ada dalam Alkitab. Kemudian Soleh disebut nabi. Soleh itu ada yang menafsir bahwa dia wilayahnya kepada sebuah kaum yang letaknya di dekat Madinah. Tapi ada penafsir lain yang mengatakan Soleh itu di Madain Saleh, di sekitar Palestina. Kemudian ada Nabi Luqman, Nabi Zulkifli yang oleh Buya Hamka diartikan sebagai bukan, Zulkifli itu Siddhartha Gautama menurut Buya Hamka. Kemudian Idris itu Henok itu Idris. Khidir itu tidak ada dalam Al-Quran karena Quran hanya menyebutkan 25 nama, tetapi yang lain-lain masih ada. Khidir itu digambarkan berjumpa dengan Musa dan sebagainya dan sebagainya. Itu nabi dalam pandangan Islam. Kemudian nanti Zakaria, nabi ke-23, Yahya, nabi yang ke-24, nabi ke-22 itu Zakaria, Yahya 23, Isa alaihissalam 24, Muhammad nabi yang terakhir kata Nabiyin nomor 25. Dan itu pandangan Islam. Tentu kita harus menempatkan dua agama ini masing-masing pada frame of reference-nya. Kita tidak bisa menilai Islam dari sudut pandang Kristen dari sudut pandang Islam. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam sejarah kenabian itu berporos pada sejarah keselamatan. Ini dalam pandangan Yahudi maupun Kristen. Sekalipun dengan catatan orang Yahudi akhirnya menolak klaim Kristen bahwa Yesus Kristus itu telah menggenapi seluruh kitab Taurat, nabi-nabi dan Mazmur. Tetapi artinya bahwa kitab yang dipakaikan masih sama, yaitu yang dikenal dengan Perjanjian Lama oleh orang Kristen yang dikenal dengan Tanak, sebutan umum yang menunjuk pada Torah, Nevim, Ketuvim, kitab Taurat, nabi-nabi dan tulisan-tulisan suci yang lain. Digambarkan sejak zaman Adam. Sekali lagi Adam nggak pernah disebut nabi dalam Alkitab. Adam jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan mewartakan keselamatan yang akan datang. Bahwa akan ada permusuhan antara benih perempuan ini dengan iblis. Bahwa iblis akan diremukkan kepalanya, tetapi keturunan perempuan ini, Ben Haishah, keturunan dari perempuan ini akan dipatuk tumitnya. Itu gambaran tentang penyaliban. Dan saya kira ini juga disebutkan di dalam Targum Neofiti, ya. Di dalam Targum itu adalah tradisi Yahudi, itu semacam Aramaic Commentary of the Bible. Jadi komentar-komentar Aramaik, atau lebih tepat disebut terjemahan bebas dari Perjanjian Lama ke dalam bahasa Aram. Itu memang digambarkan bahwa ular yang mematuk tumit itu tidak bisa disembuhkan kecuali pada hari akhir zaman, biyume malka Mesiha, pada zaman Raja Mesias. Nah, itulah awal yang dikenal dengan proto-evangelion, yang artinya Injil pertama, the first gospel. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian sejarah keselamatan. Kemudian manusia puncak dosanya itu
terjadi pada zaman Menara Babel dan akhirnya dihancurkan pada zaman Nuh, kan begitu kan? Terus akhirnya Nuh itu menjadi bapa bagi umat yang sama sekali baru. Seolah-olah dia menjadi bapa bagi perkembangan umat yang ras sebelumnya sudah dihancurkan. Dari situ Nuh punya 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah dari situ Tuhan merencanakan munculnya seorang Mesias dari benih Abraham. Maka Abraham dipilih, dipanggil pergi ke suatu tempat yang dia sendiri belum tahu kemana. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ya kan? Dan namamu akan menjadi masyhur. Makanya semua nubuat itu digenapi. Betapa populernya nama Abraham. Seandainya dia tidak pergi menjawab panggilan Tuhan, mungkin namanya kan tenggelam dalam kelupaan kelam kabut masa silam. Ya kan? Sampai hari ini namanya selalu dirujuk oleh 3 kelompok yang mendaku sebagai keturunannya. Orang Yahudi, kalau berdoa seolah tidak sah kalau tidak ada nama Abraham. Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam Elohe Abraham Elohe Yitzhak Elohe Yakub maken Abraham. Ya kan? Terpujilah engkau wahai Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Orang Kristen pun perjanjian baru diawali dengan pengesahan dari Abraham. Karena apa? Berkat yang terakhir itu disebut messianic blessing. Di situ dikatakan, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini berkat messianik yang hanya diperuntukkan bagi keturunan Ishak. Makanya Ishak, janji yang sama olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat diberikan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Ismail jadi bangsa yang besar tapi tidak pernah disebutkan berkat ini. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, tidak diberikan untuk Ismail. Bukan Tuhan tidak mencintai Ismail. Tetapi memang Abraham, Ishak, Yakub itu adalah jalur-jalur mesianik. Makanya orang Yahudi tidak pernah berdoa Elohe Abraham, Elohe Ismail, Elohe Yakub, tidak pernah ada. Cuman ada Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Bukan Tuhan diskriminatif terhadap Ismail, tidak. Tapi artinya bahwa jalur keselamatan atau messianic blessing hanya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu janji Abraham. Makanya Injil disahkan dengan kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Di situ disebutkan bahwa Sefer Toledot Yeshua HaMasiah ben David ben Abraham. Kitab Miladi Yesu Al-Masih ibnu Dawud ibnu Ibrahim. Inilah the book generation dari Jesus Christ, son of David, son of Abraham. Artinya apa? Ini Injil dibuka dengan ini. Artinya keselamatan ilahi telah digenapi. Saudara kita Muslim juga mengagungkan Ibrahim. Setiap sholat kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Artinya apa? Ketiga agama rumpun Yahudi, Kristen dan Islam yang disebut rumpun Semitik itu mengakui atau mendaku, mengklaim bahwa dialah pewaris, merekalah pewaris dari Abraham. Saya diskusi dengan teman Muslim. Gara-gara klaim Abraham itu, kamilah agama Abraham yang sebenarnya. Malah bertengkar, mestinya jadi pemersatu, malah Abraham jadi sosok yang mempertengkarkan ketiganya. Itu dinamika sejarah. Nah, ketika kemudian janji itu dirunut lewat Abraham, maka nabi-nabi ini bertugas untuk merealisasikan rencana besar Allah ini, master plan ini. Makanya nabi-nabi itu ketika umatnya mulai bengkok, itu kemudian diluruskan. Dalam konteks jalur mesianik inilah disebut nabi-nabi awal, Nevim Brisonim, Nevim Akaronim. Dan kalau Abraham disebut nabi itu dalam konteks apa? Karena dia seorang pewarta kehendak Allah. Tapi lebih daripada itu sebetulnya Abraham itu bapak bangsa. Nah, di Islam tema kenabian yang diambil itu adalah Tuhan mengirimkan utusan kepada umat yang memberontak dihantam dengan banjir. Tuhan mengirimkan utusan kepada umat, utusannya menolak dihantam dengan
siksa yang lain seperti riwayat Nabi Soleh misalnya, itu mirip semua ceritanya. Jadi sampai batu itu mengeluarkan onta, tapi onta itu kemudian dibunuh oleh umat itu. Ini kan gambaran yang ceritanya seragam. Tuhan, polanya Tuhan mengirimkan utusan, utusannya mendustakan umatnya mendustakan utusan, kemudian Tuhan menghukum. Tidak muncul Nabi Yesaya, sekalipun muncul di tafsir. Tidak muncul Nabi Yeremia, tidak muncul Nabi Yeskil. Tapi nabi-nabi seperti Yunus muncul. Karena dia juga nabi yang enggan hati menolak perintah Tuhan. Nabi-nabi ini mirip dengan perutusan Muhammad. Jadi kira-kira pesannya, nabi-nabi yang lalu sudah ditolak oleh umat mereka masing-masing dan Tuhan murka. Awas kamu jangan menolak nabi yang terakhir. Kira-kira seperti itu. Tapi cerita tentang masterplan keselamatan tidak muncul dalam Islam. Nah itulah fungsi nabi di dalam iman Kristen. Kemudian nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kemudian kenapa Yesus disebut nabi juga? Kalau disebut nabi, kenapa harus dipertuhan kan gitu kan? Nah ini tema-tema yang berbeda-beda, tidak bisa dipahami secara pandangan non-Kristen, nggak bisa. Yesus disebut nabi betul karena Mesias itu bermatra 3. Nabi, imam, raja. Kenapa Yesus disebut nabi? Karena menggenapi nubuat Musa. Nah, Musa dalam iman Yahudi lebih populer disebut Revenu. Our master, guru besar, itu Musa. Jadi Musa pemberi hukum, sementara nabi-nabi yang lain itu kan mengingatkan hukum yang diberikan kepada Musa. Maka di abad ke-13, Maimonides itu mengemukakan pengakuan iman Yahudi yang mengatakan tidak ada nabi yang datang setelah Musa yang sebesar Musa ini. Itu iman Yahudi yang berbeda dengan Kristen. Tapi artinya basic kita itu dari kitab yang sama. Musa menubuatkan seorang nabi di tengah-tengahmu di antara saudaramu. Nevi mihereb kame aheka kamuni yakim adonai eloheika alau tismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah saudaramu, di antara saudaramu akan yang seperti engkau Musa akan dibangkitkan Tuhan Allahmu. Yesus itu disebut nabi dalam konteks menggenapi nubuat Musa itu. Jadi Mesias itu berjabatan 3, bermatra 3, yaitu nabi, imam, dan raja. Nanti tema-tema ini kita akan bahas dalam episode-episode berikutnya karena ini memang penting sekali karena di kalangan Kristen juga istilah Yesus sebagai nabi menjadi tidak populer. Padahal kalau itu tidak dipopulerkan berarti nubuat Musa enggak tergenapi. Padahal Petrus telah mengkhotbahkan Yesus itu adalah nabi yang dinubuatkan Musa. Stefanus sebelum dia dirajam batu dia juga berbicara tentang penggenapan Yesus sebagai nabi ini. Tentu pengertian nabi ini berbeda dengan pengertian yang dikembangkan Islam tentang kenabian. Saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung lewat diskusi-diskusi kita.